Mitokondria sel adalah salah satu organel yang ada di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Tujuannya adalah untuk menghasilkan energi pada makhluk hidup atau dikenal dengan istilah respirasi sel. Nah, ketika mitokondria sel ini rusak, maka glukosa yang kita konsumsi tidak akan bisa diubah menjadi energi. Ini justru disimpan di dalam darah. Yang gula darah ini yang dilakukan perbaikan adalah sel beta pankreas dan mitokondria sel. Oke, simak. Dari video yang saya simak, permasalahan apa yang bisa kalian tangkap? Gula darah, lihat gula darah. Oke. Kerusakan pada sel apa? Mitokondria. Disebabkan karena
dia jelaskan jika kita kekurangan vitamin dan mineral dan diberikan contohnya. Kelompok 3 apa mangkok dan sebuah sel. Pada bagian di sel juga terlihat terdapat komponen. Bisa disebutkan komponen apa saja itu? Oke, baiklah. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Saya jawabannya. Dan lain-lain. Itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 2 pas? Pas. Dari kasar, nukleus, membran plasma, dan lain-lain. Dan Oke, bagaimana? pas. Kelompoknya pas. Oke, untuk tentang struktur olahraga akan bahas ini. Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kelompok? Dan selanjutnya giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka ya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Syarul. Kita membahas kegiatan 2 tentang struktur sel. 1. Bagian utama dari sel yaitu bagian luar, yaitu membran plasma. Bagian tengah yaitu inti atau nukleus dari isi sel. Ada kegiatan metabolisme sel. Sel rusak. Kira-kira penyakit apa yang akan timbul? Sekian pertanyaan dari saya. Kelompok 3. Bukan dinosaurus yang rusak kira-kira apa yang akan terjadi ya? Kelompok 3. Oke, silakan berdiskusi. Dan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh teman saya yaitu saya. Saya akan menjawab pertanyaan di kelompok 1. Bagaimana telah kita ketahui bersama bahwa fungsi utama dari nukleus adalah mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas sel, sehingga jika sebagian atau seluruh nukleus. Oke. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh teman saya Patabuga. Teman saya dipersilakan. Kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang kira-kira penyakit apa yang akan timbul di Berikan kelompok 3. jawaban. Pas. Oke, pas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dong. Oke, giliran kelompok yang terakhir, kelompok 3. Nah, silakan. Bagian organel sel pada sel hewan itu A. Ada D. Badan Golgi. C. Nukleus. D. Nukleus. E. Sentriol. S. Sentrosom. G. Sitoplasma. H. Ribosom. N. Bagian organel sel pada tumbuhan ada A. Vakuola. D. Mitokondria. Apa fungsi kompon pada sel hewan dan pada sesama? Oke, baiklah. Berikan kami waktu. Di sini ada kelompok 2 ada? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan adalah iya, sama seperti tempat penyimpanan, hanya saja pada sel tumbuhan. Apakah sudah pas atau belum? Pas. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Alhamdulillah, tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 dan semuanya dalam perjalanan bila kalian. Oke, berdiri semua ya. Nah, untuk melengkapkan
di sini, teman-teman bisa paham ya? Oke, bisa paham? Bisa. Oke, atau ada yang bertanyakan dari kegiatan? Oke, silakan. Dari awal dan akhir hanya dijelaskan tentang struktur sel tumbuhan dan struktur sel hewan. Bagaimana dengan struktur sel manusia? Oke, bagus. Tadi kan manusia, ya. Yang paling mirip itu hewan atau tumbuhan? Hewan. Jadi untuk strukturnya sel manusia itu sama dengan sel hewan. Kita lihat sel hewan. Ya. Jadi yang membedakan dari segi struktur sel sama, yang membedakan kita dari hewan adalah ya akal, ya. Baiklah, kesimpulan yang kita dapatkan pada materi pembelajaran sel hari ini adalah 1. Sel merupakan unit fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. 2. Komponen kimiawi sel terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, vitamin, mineral, dan air. 3. Sel terdiri asam, ribos, dan sel. Sekian kesimpulan dari saya. Ya, sekali kesimpulannya ya, yang mencakup semua hasil pada kesempatan hari ini. Bersama dan kelas ya. Ya, dan waktu pengerjaannya selama 5 menit. Ya, supaya lebih memahami materi tadi, silakan buat resume materi pembelajaran yang telah kalian dapatkan hari ini. Dan untuk buat pengumpulan, dikumpulkan pekan depan sebelum masuk materi kan? Ya. Siap? Siap. Oke. Ini kegiatan pembelajaran pada hari ini. Enjoy ya, senang? Kemudian kedua, kira-kira pembelajaran yang mudah dan memudahkan seperti ini, apakah bisa meningkatkan motivasi belajar kalian? Bisa. Kira-kira mengapa bisa meningkatkan? Ayo, lebih menarik. Apa materi yang sulit kalian pahami? Ada yang dipahami ya? Tutup pembelajaran kita. Pada hari ini dengan video. Teman-teman, sebelum pulang marilah kita duduk sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Silakan duduk.